Mbak Dias buka ya? Ya, saya buka. Baik, selamat siang. Selamat siang Bapak Ibu peserta dan juga para narasumber dari SMKN 4 Metro Lampung. Ada Pak Deddy Supriyadi, ada Pak Siswoyo, dan ada Pak Syaroni yang akan menjadi narasumber dalam perbincangan bisnis perikanan hari ini. Terima kasih untuk kepada para peserta di masa COVID-19 dan puasa ini masih bisa bersemangat untuk menerima topik pembelajaran yang akan kita persembahkan nanti. Dan untuk pembelajaran topik bisnis perikanan siang hari ini akan saya lanjut kepada SMKN 4 Metro akan menjadi koordinator dari para narasumber yang nanti akan menjadi pembicara. Di akhir materi nanti kita akan ada sesi tanya jawab. Silahkan dengarkan dengan baik dan tanyakan ke kolom chat Q&A yang ada di Webex yang nanti di akhir akan kita bantu untuk sampaikan kepada pemateri. Baik, untuk waktu saya persilahkan kepada SMKN 4 Metro untuk 1 jam ke depan. Terima kasih, selamat siang, selamat berpartisipasi. Selamat siang, terima kasih Mbak Dening Tias dari Direktorat PSMK. Selamat siang seluruh peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyikapi pertemuan kita yang kelima ini dari 8 pertemuan, kita masih ada 4 pertemuan, ini pertemuan kelima. Pada hari ini sesi hari ini sangat spesial yaitu tantangan bisnis. Jadi nanti akan diantarkan oleh Bapak Insinyur Siswoyo apa yang dimaksud dengan tantangan tersebut. Harapan kami adalah ini menjadi titik awal atau start untuk peserta untuk memulai kegiatan budidaya yang dijadikan sebagai penugasan. Nanti Pak Sis akan membantu kita menjelaskan apa sih yang diminta oleh dunia pada saat sekarang ini yang terbaik. Selamat siang Pak Insinyur Siswoyo. Pak Sis, selamat siang. Pak Sis, belum ada suara sama ininya Pak Sis. Baik Bapak Ibu, jika Pak Sis masih dalam proses koneksi, untuk selanjutnya mungkin kita awali dulu dengan salah satu dosen dari UNPAD di bidang perikanan, di mana beliau juga bukan hanya dosen selaku pemberi materi, tapi juga beliau sebagai pelaku ekonomi di bidang perikanan. Selamat siang Pak Dr. Deddy Supriyadi. Pak Deddy, tombol mic-nya Pak Deddy, tolong di unmute. Tombol mic ininya Pak Deddy. Selamat siang Pak Deddy Supriyadi atau Dr. Deddy Supriyadi API MM. Pak Deddy bisa menekan tombol kamera ini Pak Deddy. Kita bisa melihat posisi Pak Deddy. Pak Dias, apa bisa dibantu Pak Dias? Halo Pak Deddy. Halo? Ya, halo, sudah terlihat di sini. Ya. Ya. Pak Deddy belum, kameranya belum di siap, udah jelas. Sip. Ya.
Sangat ganteng sekali. Silakan Pak Dedi, bagaimana menurut Pak Dedi tentang bagaimana menjadi pengusaha ikan lele di era pandemi ini? Silakan. Anda punya waktu kurang lebih 20 menit Pak Dedi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, baik, saya dalam kesempatan yang berbahagia ini akan menyampaikan itu materi mengenai cara cerdas budidaya ikan lele. Nah, kenapa saya kasih judul cara cerdas? Karena kenapa banyak orang yang budidaya ikan lele tapi banyak gagal. Alhamdulillah, saya di samping sebagai dosen di Fakultas Kesehatan juga sebagai pembudidaya ikan lele dan patin 14 tahun dan 4 saya sebagai budidaya. Sudah dibantu slide-nya atau dari sini Pak Farid? Ya, baik. Kita melihat teman-teman semua bahwasanya dunia ini. Jadi mohon maaf suaranya kurang jelas Pak Dedi. Ya, cukup. Nah, itu sip. Ya, seperti diketahui, ini yang saya sampaikan adalah bahwasanya di kita di dunia ini lebih banyak dihuni oleh manusia, kurang lebih 11 miliar ya. Kemudian 72%-nya tinggal di perkotaan. Nah, otomatis ini membutuhkan pangan, kemudian ada energi dan air. Ya, nanti ketemunya salah satu protein yang dibutuhkan. Lanjut aja kan? Ini yang mana? Oh ya, oke, siap. Nah, teman-teman semua, dengan jumlah penduduk yang banyak ya, maka populasi yang ada ini adalah salah satunya di negara kita, yaitu Indonesia. Di Indonesia sendiri tahun 2013 ini kurang lebih ada 240 juta orang. Nah, diperkirakan tahun 2050 itu ada 300 orang. Saya mohon maaf lebih cepat karena waktunya hanya 20 menit. Sehingga salah satu faktor yang saat ini mengancam adalah pangan global. Nah, pangan tidak hanya beras atau padi, tapi juga salah satu protein itu samping barangkali daging, ya ada juga yang dari ikan. Sehingga nanti dari krisis pangan global ini kita bisa menyumbang berapa persen dari bidang budidaya. Kita lihat di sini bahwasanya di sektor penangkapan ini peningkatannya ini sangat landai, ya, sangat landai. Namun di budidaya ini yang masih memungkinkan. Jadi aquaculture ini memiliki peningkatan 8,2 dibanding dengan perikanan tangkap yang stabil hanya 1,3%. Persoalannya adalah di Indonesia tren masa depan perikanan yang ada di kita ini peluang yang cukup dikembangkan, yang bisa dikembangkan adalah budidaya. Di FAO tahun 2013 ini datanya yang sudah saya ambil ini produksi aquaculture dunia itu 66 juta ton. Nah, jadi sudah melebihi kapasitas, tapi yang hanya 60 juta ton. Teman-teman semua ini top aquaculture ya. Ini saya ambil data yang memang bukan baru. Ini masih Cina yang mendominasi ya. Bawah kita Indonesia. Kebetulan saya sebelum di Unpad ini hampir 27 tahun di birokrat. Cirebon sendiri ini ekspor sebagian besar di Cina. Ekspor dari produksi ikan laut. Maka apa yang bisa kita buat dari teman-teman guru semua ini kekuatan aquaculture. Kita lahan sangat luas. Kemudian juga keanekaragaman dan lain-lain. Sehingga konsumsi kita ini tahun 2015 hanya 40 dan saat ini sudah 2020 ini targetnya kalau nggak salah sudah di atas 50 kg per kapita per tahun. Nah, ini suatu peluang untuk budidaya. Kenapa? Nah, budidaya ini di samping menciptakan peluang usaha juga menyerap tenaga kerja minimal. Misalkan dari teman-teman Bapak Ibu guru memulai anak muridnya kita coba usahakan ke sana. Mungkin paling tidak juga dari ibu PKK. Nah,
Kenapa? Salah satunya ini adalah bisa dilakukan oleh masyarakat, baik menghasilkan perkotaan, menghasilkan yang cukup lumayan kalau dikelola secara optimal. Ini salah satu peluang yang ada di budidaya. Saya lebih percepat saja, saya lewat saja karena materinya banyak. Nah, budidaya ikan atau aquaculture, nah, apa yang dimaksud dengan budidaya ikan? Saya kira Bapak Ibu guru sering menjelaskan ke kita, adalah bentuk campur tangan manusia. Kalau di laut, sebagian besar tidak dipelihara kan, kecuali budidaya laut. Yaitu dengan mengendalikan faktor-faktor penghambat. Maka dari budidaya sendiri, langsung saja ke kunci sukses daripada budidaya ikan. Yang pertama ini, Bapak Ibu sekalian, saya hampir 27 tahun, 22 tahunnya banyak membina di masyarakat. Ini banyak kegagalan. Program-program Kementerian Kelautan kenapa banyak yang gagal? Yang pertama itu benih. Nah, benih saya lebih spesifik lagi ke komoditas ikan lele yang saya amati kenapa gagal. Ukuran tidak seragam. Jadi kadang si pemasok benih ini nakal. Beli benih ukuran 46, 10.000 ekor. Yang 4-nya dikasih 5.000, yang 5-nya 2.500, yang 6-nya 2.500, sehingga ukuran tidak seragam. Nah, inilah yang mengakibatkan ikan lele ini kanibal. Ukurannya tidak sama, kemudian sehat. Nah, yang kita lakukan adalah kadang pedagang itu baru nyampe di penangkar, langsung dijual lagi. Ini yang mengakibatkan ikan itu rusak. Nah, ikan itu rusak. Nih, kemudian tidak luka. Apa ini ya? Kemudian jelas asalnya. Maksudnya jelas asalnya ini kalau memungkinkan dari balai. Tapi kalau tidak, dari penangkar yang jelas keilmuannya, jelas budidayanya. Syukur-syukur dia sudah punya sertifikat CPIB, cara pembudidayaan ikan yang baik. Kemudian pakan. Nah, ini pakan ini bagusnya kalau oleh protein di atas 30%, tidak keluarga, dan dengan air deras yang tidak tercemar. Pada budidaya mangga, Bapak Ibu sekalian, mau di kolam tanah, main terpal atau fiberglass. Kemudian lingkungan, ya. Mohon maaf, ini materinya bagus, tapi suaranya putus-putus, Pak. Sayang sekali. Bisa deketin lagi. Ini materinya soalnya bagus sekali, Pak. Ya, makasih, Pak. Lanjut. Ya, oke, nggak apa-apa. Ini namanya teknologi kadang tidak nyambung di ataupun di suara ya. Nah, wadah budidaya cukup jelas Pak Farid. Wadah budidaya Bapak Ibu bisa melakukan di berbagai kolam ya. Nah, kemudian lingkungan harus aman, bebas hama, tidak mengganggu lingkungan sekitar. Dan yang terakhir paling penting ini adalah pengelolanya, SDM-nya. Nah, ini banyakkan yang program-program di kementerian, mohon maaf saya sebut, itu gagal karena orangnya belum pengalaman. Dia tidak belajar dulu, kadang-kadang hanya belajar hanya seminggu, langsung diberikan, gagal. Ya, nah, ini kunci budidaya ini yang menentukan kita. Baik teman-teman semua, ini hanya mengenalkan saja bahwasanya lele itu kenapa sih di masyarakat itu banyak lele yang dibudidayakan, karena lele itu bisa ditanam dengan padat tebar yang tinggi, mudah dipelihara, pasarnya mudah dilakukan pemasaran, artinya cukup terbuka di berbagai wilayah. Ikan lele ini bisa value edit lagi nih, bisa untuk olahan dan lain-lain. Bapak Ibu sekalian, kita mengenal minimal nanti saya kenalkan 5 jenis lele. Yang pertama lele lokal, ya ini saya tidak bisa bacakan, waktunya barangkali bisa sampai. Lele lokal ini lele ada Indonesia. Kemudian slide-nya di sini berarti ya? Slide-nya ada di sini ya? Ada di sini slide-nya? Ada. Okay. Ini Pak? Ya. Oke, lanjut. Lanjut aja Pak, lanjut. Ya, lanjut. Baik, nah ini lele dumbo yang awal dari Thailand ya, lele dumbo kemudian berkembang lagi, kita yang saat ini banyak itu lele sang siang. Kenapa? Karena jumlah telur ini bisa lebih banyak, pertumbuhan 30% lebih cepat. Lanjut.
Nah, yang saat ini yang saya banyak kembangkan di Jawa Barat ada lele mutiara. Lele mutiara itu perkawinan dari lele Mesir, lele jumbo, lele saffron, lele python. Ini pertumbuhannya lebih cepat 2 minggu pada ukuran yang sama. Jadi Bapak Ibu kalau di daerahnya ada lele mutiara itu lebih cepat ya. Saya kan di Jawa Barat, khususnya di Cirebon saat itu saya yang pertama kali mencoba. Nah, kenapa lele? Kelebihan lele itu ini Bapak Ibu sekalian dapat dipelihara dengan mudah di berbagai wadah budidaya. Ya. Artinya tidak harus yang ada di kolam semen, tapi juga nih di kolam-kolam terpal juga ada. Dan konstruksi Bapak Ibu sekalian, memang kalau pada tebarnya luas, ini yang paling bagus kolam tanah. Ini kolam semen, ini ada kolam bulatnya yang dari semen, dan ini yang dari bahan yang namanya polyester yang kebetulan saya banyak kembangkan. Konstruksi silakan Bapak Ibu semua bisa dilakukan. Kemudian konstruksi kolam, Bapak Ibu sekalian, kalau nanti kolamnya tanah kira-kira demikian ya, ada kemiringan, dan ini ada kemalirnya, dan ini panen. Jadi ikan itu pada saat panen bisa. Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara awal ya, maka mau media di teks saja Kang Farid. Ya, Pak. Ya, dipandu dari mana aja nih? Bolak-bolak Ya. bolak-balik ya. Nah, ini konstruksi kolam ya, mau kolam tanah, kolam terpal ataupun kolam yang lain, maka usahakan pada saat sebelum diisi ikan itu kurang lebih 4 sampai 5 hari. Lanjut. Nanti mungkin karena waktu terbatas ya. Kemudian dibiarkan 4-5 hari, kalau memungkinkan di kolam tanah bisa diberi dengan pupuk kandang. Kandangnya tidak diambiarkan ke sana, tapi dimasukkan ke dalam wadah ya, karung waring, kemudian dikasih lubang, diambangkan 5 hari. Nah, artinya tidak di orangnya itu tidak, itu kalau CBC nanti dilarang. Tapi sekarang kalau di perkotaan kita nyari ini dan akan bau, maka ada di toko itu dengan fermentasi gedang. Ya, ada beberapa merek yang mungkin tidak disebut dengan fermentasi. Next, lanjut. Nah, setelah air diisi 4-5 hari, baru ditanam benih. Tadi ukuran saya menyarankan itu hanya satu ukuran, jangan 4 sampai 6. Ini yang mengakibatkan ikan lele ini kanibal ya. Jadi kalau 6 saja, 7 saja. Saran saya adalah yang baik itu ukuran di atas 8. Pengalaman saya, yang ukuran 10 itu bisa 2 bulan, 1 minggu bisa panen. Ukuran 12 sampai 14 Korea. Penebarannya bisa pagi atau sore. Nah, ini pada tebarnya bisa 200 sampai 300 per meter. Lanjut. Ini setelah 1 hari dibiarkan, Bapak Ibu sekalian, baru diberi pakan. Nah, pemberian pakan ini bisa 2 kali atau 3 kali. Nah, ini boleh direndam dulu dengan air ya. Kemudian pemberian pakan itu 8% dari bobot biomasa. Nanti ada hitung-hitungannya, tergantung berapa Bapak Ibu menebar ikannya nanti dengan disampling. Oke, lanjut. Nah, ini salah satu hasil karya saya kasih nama probiotik jamu ikan plus plus. Plusnya konotasinya mudah-mudahan positif ya, karena plus. Nah, ini bisa menguatkan stamina tubuh ikan, menambah nafsu makan, dan bisa mengurangi feeding consumption rate. Ya, maksudnya hanya 0,1 lah. Lanjut. Nah, ini jadi Bapak Ibu sekalian, lele itu pasti harus ada grading, sortir. Paling tidak itu 1 kali, paling tidak. Ya, karena kalau tidak sama sekali, kadang-kadang itu panen itu banyak yang besar yang kanibalnya. Nah, cuma memang kendalanya kalau perlu sortir itu, kalau lahannya luas, ini pasti dengan tenaga, waktu. Biasanya 2 hari lele tidak mau makan. Biasanya ya kalau sortirnya terlalu lama. Ini untuk lele. Kemudian lanjut. Nah, maka manajemen air ini, Bapak Ibu, kalau medianya di perkotaan, yang saya lakukan itu di kolam semen, ini memang penggunaan air lele itu biasanya kalau sudah 3 minggu, bahan air kotor. Jadi lebih baik buang 3/4.
atau pada 1 bulan pertama itu dibuang airnya sekalian disortir, jadi waktunya lebih efisien. Nah ini pakannya disesuaikan dengan kebutuhan mulut ikan, jangan sampai ikannya kecil pakannya besar. Oke, lanjut. Usahakan pakannya yang apung ya Bapak Ibu sekalian. Nah ini pakannya, kemudian ada beberapa obat-obatan di toko, silakanlah nanti bisa diberikan, tapi paling tidak pemberian pakan itu bisa 2 sampai 3 kali. Oke, lanjut saja. Nah, sekali lagi air Bapak Ibu sekalian, pada saat usia penanaman ini misalkan kita tanam dulu ya, itu air itu pasti sudah kotor. Ya, sudah kotor jadi harus dibuang. 2 minggu awal itu 3 tepatnya di minggu ketiga atau minggu keempat pada saat panen. Nah, ini jadi usahakan bentuk kolam Bapak Ibu adalah central drain dengan pembuangan di tengah dan di lubang. Jadi tidak usah memindahkan ikan dulu, tinggal dikosongkan. Bisa langsung dilakukan. Persoalan yang sering terjadi ikan lele itu salah satunya kesehatan ikan. Jadi kalau Bapak Ibu penebaran ikan pertama itu kalau tidak pagi ya sore gitu. Nah, biasanya perbedaan suhu dan pH ini menyebabkan ikan kalau kata orang sih moncong putih ya. Jadi ikan itu biasanya 1 hari kondisi tidak sesuai, besoknya itu langsung pada ngambang. Ya, itu kita seringkali mengasih itu kenapa pada saat kena hujan airnya. Seringkali maka kalau lahannya bisa memungkinkan, kalau hujan itu nah, ini penyakitnya jamur, ibu-ibu, guru dan bapak tidak usah susah-susah, ini dikasih garam saja pakannya kalau memungkinkan. Nah kalau memang kondisinya luas ya kita susah ya mengambil atau memindahkannya. Ini pada saat panen sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak Ibu sekalian nanam lelenya ukuran 10 cm ke atas, insya Allah itu biasanya 2 bulan 1 minggu sudah bisa panen. Nah, panen biasanya ada yang ngambil dengan air itu tempat, masih ada nih gambarnya airnya. Nah, tergantung yang manen itu, yang pembelinya itu apa langsung di kilo atau ditampung dulu baru sekalian dibawa. Saya biasanya ditampung dulu di wadah, ya, baru langsung dibawa. Nah ini panennya, FR-nya 0,9 dan bagus. Nah, biasanya panen itu 80% konsumsi, 20%-nya besar dan kecil ya. Harga sesuai pasar. Nah, saat ini di wilayah Cirebon dan sekitarnya ini harga 16, tapi biasanya kalau di daerah Indramayu lebih tinggi ya, karena kuotanya itu lebih besar ya. Dan di pinggir jalan raya, jadi tidak ada ongkos kirim, ongkos angkut. Kalau kita di dalam kadang-kadang sudah banyak kalau Bapak sekalian, ini kolam di rumah saya punya 26 kolam ya. Ada 26 kolam yang saya manfaatkan. Saya patik dan lele, ada yang berdekatan dan bersyarat. Nah ini jadi Bapak Ibu sekalian, saya hanya mengajak, ayo mari kita Bapak Ibu sekalian yang satu, yang ada kemudian lahan yang ada ya, kemarin kita baru kan untuk beberapa mata kepala kanan ya, pensiun tidak menghalangi. Maka ini yang patut kita renungkan. Jadi kalau menurut saya teori tanpa praktek akan lupa, dan praktek tanpa teori ya akan buta. Ya, artinya kita sudah ada teori tapi tidak praktek. Tapi ada juga yang tidak praktek dan praktek tapi tidak ada teorinya, ya ini akan istilahnya tidak akan bisa lakukan. Jadi saya kira harus maka bagaimana dengan 2 bulan ini kuncinya nih Bapak Ibu sekalian yang mau diambil. Ini patokan yang nanti menjadi PR yang dikerjakan kita. Yang pertama ini penawarannya pembenihan ikan lele. Bapak Ibu sekalian harus perlu ilmu yang cukup. Nah, saya yakin kalau Ibu Bapak guru memang mengajar daya ya, saya sempat menjadi 10 tahun menjadi guru di SMK di kanan ya, tepatnya di SMK Mari. Mungkin teman-teman dari SMK Mari. Ada saya 10 tahun menjadi guru. Nah, Bapak Ibu kalau pakai ini sebulan sudah bisa panen Bu, bisa jadi uang.
duitnya lebih banyak kalau di pembenihan. Cuma ibaratnya mengelola bayi ibu bapak harus tidurnya mungkin kurang ya, kemudian penanganannya harus lebih ini rumit. Nah, yang kedua pendederan ikan lele. Pendederan ikan lele itu bapak kerjasama kemitraan dulu dengan pembenihan. Jadi kayak saya vaksin kerjasama dengan Balai Cicengkol, kirim satu in, saya jual ukuran. Kalau lele saya kerjasama dengan binaan saya. Nah, pembesaran ikan lele berarti bapak harus kemitraan dengan pelaku pendederan. Ini yang resikonya sebenarnya lebih kecil di pembesaran ikan lele. Jadi kalau mau 2 bulan, bapak ibu sekalian wajib tanamnya ukuran 10 cm karena orang untuk lele ini maksimal 10 cm. Atau kalau ada yang mau ngejual sangkar, itu 3 minggu sampai 1 bulan bisa panen. Dan yang paling terakhir ini pemasaran. Boleh kan nih Pak Farid yang pemasaran. Tidak membudidayakan, kalau ini memasarkan saja ini sehari bisa jadi duit. Ini kalau kata senior saya Pak Siswoyo memindahkan dari tempat A ke tempat B, tempat A harga 15, di pasar itu lele itu harganya 20. Kita jual harga 20 saja sudah utuh. Bu guru, Pak Guru mau nggak jualan di pasar? Mau lah kalau untung, Bapak. Terima kasih Pak Edi. Iya. Nah ini yang terakhir Pak Farid dan teman-teman. Nah, ini channel YouTube saya yang untuk ada 60 nanti bisa kita ini kan ya. Nanti Siap. bisa di-share, bisa sebagai pembelajaran. Alhamdulillah saya juga pernah dapat penghargaan juara ya. Saya kira itu karena waktunya sebentar. Iya betul. Terima kasih Dr. Edi Supriyadi. Insya Allah materi siap, materi yang dari Pak Edi akan kami share di grup Telegram para peserta. Mudah-mudahan YouTube yang ada di situ, materi yang ada di situ juga bisa dilihat oleh kawan-kawan Bapak Ibu guru seluruhnya. Kita punya 272 anggota, jadi mudah-mudahan itu akan menjadi ilmu yang banyak. Alhamdulillah. Kita lanjut ke Pak Insinyur Siswoyo. Halo Pak Siswoyo. Pak Sis, selamat siang. Pak Tias, apakah bisa membantu Sis untuk bisa Pak Saroni? Pak Sis belum masuk Pak Roni ya? Pak Sis belum masuk Pak. Tapi di sini sudah masuk beliau. Sudah masuk kok Pak. Iya, maksudnya suaranya hilang, nggak ada suaranya. Suaranya Pak Sis masih di mute, mungkin dari Pak Sisnya sendiri kepencet Pak. Mungkin, nah Oh ya. iya. Selamat siang Pak Sis. Volumenya mungkin Pak Sis digedein. Halo, selamat siang Pak Sis. Mungkin volumenya mungkin Pak Sis. Suaranya belum terdengar Pak. Iya. Volume di laptopnya Pak Sis mungkin. Volume di laptopnya. Atau mungkin bisa dilanjutkan ke Pak Syaroni Pak. Ya, Bu ya. Halo Pak Sis. Siap. Pak Sis, sudah bisa on? Jika belum, mohon maaf kami lempar dulu ke Pak Ron dulu Pak Sis ya. Biar waktunya bisa sambil berjalan. Pak Roni, silahkan untuk memberikan kontribusi di bidang ikan nila. Kami persilakan Pak Roni, 20 menit. Baik, Pak Farid, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman yang sedang menjalankannya. Kami di sini mewakili GSP Spam di Jambi Subang akan sharing saja tentang budidaya ikan nila merah yang kami lakukan khususnya pembesaran di kolam air deras.
Jadi kilas balik sejarah GSP Spam itu tahun 1986 itu semua ikan itu ikan mas semua. Jadi tidak ada ikan nila gitu. Jadi tidak menanam ikan nila karena tidak jadi komoditas unggulan saat itu ikan nila itu. Coba lanjut Pak Faris, punten. Pak Faris tolong di slide-nya di tuh. Tahun 2003 kita kena musibah. Petani-petani di Subang, khususnya Jawa Barat, kita mengalami musibah KHV atau Kaya Harvest Virus yang mengakibatkan tidak berjalannya lagi pembesaran ikan, bahkan pembenihan ikan di Subang, hampir vakum. Perusahaan harus tetap jalan, profit juga harus tetap jalan. Jadi kita beralih dari ikan mas menjadi ikan nila. Jadi saat itu kita juga wanti-wanti, artinya ini ikan baru dan ikan yang notabene tidak primadona dan tidak unggulan. Dan itulah saya yakin teknologi, saya mau belajar, Giri juga mau belajar, artinya kita ulik ikan nila ini di kolam Mederas tahun 2003 itu. Dan berjalan dan sampai saat ini 2020 ikan yang tadinya bukan primadona, komoditas unggulan di Subang itu sekarang menjadi nomor 1 di Subang saat ini. Itu. Makanya ini menarik untuk kita sharing sampai sejarahnya ikan nila merah ini. GSP Spam ini ada 3 kegiatan yang kita lakukan. Ada yang pertama, kita punya divisi hatchery, di mana ikan-ikan sebelum ditebar itu kita masukkan ke hatchery semua. Jadi inti dari perusahaan ini adalah pembesaran kolam Mederas, ikan nila dan ikan mas. Gitu. Dan yang 3 itu CSR-nya, CSR Corporate Social Responsibility, di mana kita harus balance antara dunia dan akhirat. Artinya apa yang kita untung, apa yang kita hasilkan itu kita salurkan dalam dunia pendidikan. Kita mendirikan yayasan namanya Akila Mandita tahun 2012. Alhamdulillah sampai sekarang sudah berjalan TPA dan memiliki PAUD. Tujuannya adalah sosial dari masyarakatnya kita dapat, budidaya yang kita dapat, sehingga kita nyaman berwirausaha. Itulah yang penting dalam berwirausaha dan dalam usaha. Dan semua karyawan kita rekrut dari sini. Nah, ikan sebelum masuk ke pembesaran, kita treatment di kolam bak hatchery. Bak hatchery itu ada segi 6 gitu ya. Nah, sama perlakuannya dari membersihkan kolam, pengisian air, pemasangan aerasi, dan persiapan blok. Jadi kita, karena teknologi ini terus berkembang, teknologi yang sekarang ini ramainya dengan bioblok, ya sudah, kita memanfaatkan teknologi ini untuk kemajuan dan juga usaha ini lebih baik lagi. Dan dengan bioblok ini, yang terpenting, pengembangan bioblok di GSP Spam ini adalah pertama untuk menekan tingkat mortalitas akibat oleh packing yang tadinya ikan luka dan sebagainya, itu menekan mortalitas dan dipersiapkan untuk pembesaran lanjutan itu di kolam Mederas. Jadi kita hatchery ini bukan untuk diperuntukkan untuk pembesaran bioblok nila merah, tapi persiapan pra pembesaran ikan nila merah. Dilanjut Pak Farid. Pembuatan bioblok mungkin di tempat Ibu dan Bapak itu berbeda. Di tempat saya seperti ini, kita punya formulasi yang kita kotak-katik karena kita suhunya di sini dingin 24 derajat ya. Jadi sampai 26. Jadi kita formulasi yang bagaimana? Karena literasi mungkin berbeda dengan literasi, tapi ini ke lapangan kita punya sendiri. Berarti ada ciri khas lagi yang punya GSP Spam ini. Sama persiapan bioblok dari mulai garam. Kita garam agak lumayan tinggi dosisnya karena di sini airnya itu langsung dari mata air, bukan dari sungai atau apa. Tapi air yang masuk ke hatchery ini steril dari mata air. Itu. Dengan kita menggunakan molase, tetes tebu ya, juga proplok menjadi bakterinya itu. Juga kapur, dan kita sama dengan perlakuan bioblok lainnya itu persiapan 7 hari sampai 10 hari untuk bisa digunakan. Lanjut Pak Faris. Nah ini dia.
Di hatchery itu kita nanam dari 1 kilo isi 100 ekor sampai 200 ekor. Pemberian pakan kita 4 sampai 4 kali ya dalam sehari ini. Penambahan molase dan M4 juga kita perlakukan. Kalau kita lihat kualitas airnya, nafsu makan ikan dan sebagainya, kita ya dirasa perlu kita tambahkan. Sampling bobot kita 7 hari atau 1 minggu kita adakan sampling. Jadi tujuannya adalah untuk menentukan dosis dan juga ikan akan bertambah kan gitu. Jadi kita tidak mungkin ngasih pakan sama dengan minggu kemarin. Pengukuran kualitas air ini penting dari pagi dan sore hari untuk melihat back data. Artinya kalau ada apa-apa, ada kasus ikan mati dan sebagainya, laporan yang dikatakan dengan kata Pak Dede itu SDM-nya. Oke, kita sudah siapkan SDM-nya. Jadi kalau ikannya mati, ikannya pada hilang, kalau mau kematian diakibatkan oleh apa, kita lihat by data. Itu dari mulai DO dan mortalitas catat. Kalau benar itu ikannya mati, mana bangkanya, mana catatannya, itu untuk supaya tertib dalam pengadministrasian. Lanjut Pak Farid. Ini kegiatan yang kita lakukan di hatchery, di mana tentang dosis kita menggunakan 5-8 dari biomasa. Kita timbang, terus pemeliharaan juga 1 bulan sampai 1,5 bulan. Dan dari awal saya sudah sampaikan bahwa di hatchery ini untuk menyiapkan ikan ini running water, kolam air deras. Jadi gitu jadi ya. Jadi pemeliharaannya sangat singkat, 1 bulan, 1,5 bulan. Dan saya menekankan kepada karyawan itu untuk menjaga mortalitas. Karena pengalaman kami di lapangan, ikan yang karena ini Subang itu ada yang daerah panas, ada yang daerah dingin. Kalau ini ikan-ikan bibit ini kita beli dari petani yang daerahnya notabene panas kan gitu. Artinya dari tempat panas ke tempat dingin perlu aklimatisasi dan sebagainya, kita harus treatment. Itu harus kita jaga kematiannya. Sehingga jangan sampai kematian untuk budidaya itu lebih dari 10% itu menjadi kerugian yang sangat luar biasa menurut saya. Dan juga tantangan buat teman-teman barangkali yang mau berusaha 1 bulan, 1,5 bulan, kita mainnya di pembenihan atau pendidikan tingkat 1 atau 2. Gitu. Karena saya berhubungan dengan ikan nila merah, jadi ya ini profil kita yang di lapangan. Tanamnya sama kita dari 100 dan panen 140, artinya itu 1 kilogram isi 40 ekor. Ini untuk masuk ke kolam air derasnya. Gitu. Lanjut Pak Faris. Nah, sedangkan di kolam pembesarannya, kita sudah menggunakan aviary sebagai teknologi terkini. Yang sudah petani-petani menggunakan di Lele, di lain daerah itu sudah menggunakan. Gitu. Adanya GSP Farm eksis sampai sekarang itu karena kita melek teknologi, mau belajar dan mau ulet dan mau terus-terusan kita pengen bisa kan gitu. Adanya kesempatan dari Pak Giri itu kita mau belajar. Artinya teknologi kita harus ikuti. Karena perkembangan ikan, perkembangan budidaya ini, bisnis ini akan terus-terus naik gitu kan. Mengikuti tren. Nah, petani yang bertahan sampai saat ini di Subang, khususnya di Jambe, hanya petani-petani yang mau mengikuti tren. Jadi yang petani-petani yang tidak mengikuti itu, kebanyakan kolamnya banyak disewakan, banyak dijual. Dan ini kebanyakan petani di Subang itu orang luar daerah semua, dari Jakarta, dari Bandung, hanya invest. Tapi tidak mau belajar, hanya ingin untungnya saja kan. Kalau kita tidak, kita jalani penelitian lagi, jalani lagi sampai kita mulai formulasi itu yang tepat di tempat kami. Kolam kita kolam intensif karena ini kolam air deras, debit airnya juga sangat tinggi ya, 20 sampai 30 liter per detik. Ini juga sama dari mata air pegunungan. Ya, Pak Roni bisa dipercepat sedikit Pak Roni? Boleh Pak. Ya, karena waktunya sudah 42, nanti ada satu lagi Pak Sis untuk tampil. Oke, terima kasih. Siap. Itu panennya ikan itu sampai 500-600 gram. Naik Pak Sis, iya Pak Faris, lanjut. Nah ini contoh-contoh kegiatan kita. Jadi ada cek kualitas air, lanjut Pak Faris. Kita lihat, lanjut, lihat grafiknya, datanya, lanjut Pak Faris. Nah, ini penting untuk kita mengetahui kematian ini diakibatkan oleh apa dan kita bisa evaluasi langsung gitu. Lanjut Pak Faris, mungkin udah selesai mungkin. Nah, ini fluktuasi benih ya, artinya
dari bulan ke bulan, dari bulan Januari itu tinggi. Tapi ternyata sampai April ini karena dampak juga corona, jadi harga itu semua turun semua. Semua harga-harga turun termasuk ikan juga sama. Ya, lanjut Pak Faris. Ini nanti bisa dilihat nanti standar operation prosedurnya seperti ini di pembasaran, lanjut. Dan juga di pendidikan juga sama, lanjut Pak Faris, nanti bisa dilihat kita. Nah, mungkin itu Pak Faris yang bisa saya sampaikan, nanti selebihnya bisa kontak saya dan sebagainya. Dan juga QSP Farm juga terbuka untuk anak didik ibu untuk magang di tempat kami. Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Saroni di GS Farm. Mudah-mudahan bisa terus berkembang usaha ikan nilanya. Tadi saya mohon maaf saya potong karena masih ada satu lagi yang menjadi panelis hari ini, yaitu Pak Siswoyo. Selamat siang Pak Siswoyo, mudah-mudahan hari sekarang volumenya bisa keluar. Pak Siswoyo, kalau tanda bunyinya sudah ada tapi suaranya belum keluar Pak Sis. Mas Sis? Halo? Selamat siang Pak Sis, apakah bisa keluar suaranya? Selamat siang Pak Sis. Halo Pak Sis. Baik Bapak Ibu, jika Pak Sis masih belum bisa kita gunakan untuk sesi tanya jawab, mungkin untuk pemateri ke Pak Dedi atau pemateri ke Pak Saroni. Bisa kawan-kawan Bapak Ibu berpeserta sambil bertanya untuk mengisi kekosongan waktu sambil menunggu Pak Sis mencoba mengaktifkan volume suaranya. Pak Yas, silakan. Ya, Pak Farid, silahkan mungkin sambil menunggu volumenya pasis atau suaranya keluar. Jadi kita bacakan aja pertanyaan-pertanyaan yang ada dari para peserta, Pak. Mungkin Bapak bisa bantu untuk membacakan dan memotivasi Bapak narasumber, Pak. Monggo, dipersilakan sambil sesi tanya jawab aja ya, Pak. Iya, betul, sambil sesi tanya jawab ya. Silakan, Pak, bisa dibantu untuk membacakan, Pak. Oke, siap. Pak Dedi. Ya, siap. Mungkin ada beberapa pertanyaan, Pak. Ya. Siap. Ini, bentar, yang berkaitan dengan lele. Ini Pak Bioplok. Bentar. Pak Dedi, teori dan praktek, ya Pak Dedi. Ya. Ini ada pertanyaan dari Musa Yuda Basara.
tentang di sini tulisannya teori dan praktek nyata apa yang sudah mulai dilakukan dan survive pada budaya ikan konsumsi maupun hias di tengah pandemi corona. Terima kasih Pak. Dijawab Pak Farid. Silakan langsung Pak, silakan Pak. Ya, terima kasih. Mas apa? Mas Altara. Gimana Pak? Mas apa tadi namanya? Pak Farid? Musa, Pak Musa. Pak Musa, baik Pak Musa, antara itu dan praktek, memang tadi yang saya sampaikan ini adalah untuk lele, tapi yang kami lihat masa corona yang ya, ya tergantung wilayahnya, daerahnya. Kalau kami yang ada di Madura ini memang banyak jenis, kan salah satunya itu lele, nila, nah, kayak patin ini sebenarnya banyak yang mereka bingung pasarnya mana katanya. Nah, saat ini lele itu kalian untungnya minim, saya katakan sekali lagi tidak besar, tapi barangkali kalau teman-teman kita yang ada di Indramayu dan banyak besar, jadi yang kami amati memang di bidang nelayan penangkapan harga ikan drop. Saya lihat di lele memang ada pengaruh, tapi tidak seperti di ikan laut. Teman-teman kami nelayan itu harganya drop, ya, apalagi di lele ini hampir stabil ya, cara di tapi kami amati kalau di pantai kayu itu besar. Sekali lagi pertanyaan tadi saya kayak kemarin ya lebih banyak ke nilai dan emas ya. Itu jawaban saya Pak Farid. Oke, terima kasih Pak Reddy. Jadi masih bisa ya bertahan meskipun di pandemi. Di Lampung sendiri Pak Reddy, ya kami di sekolahan juga untuk ikan koi memang kami pijahkan. Terus ikan komet kemarin itu menghasilkan sangat banyak sekali ya, ikan hias itu ternyata secara budidaya sih tidak terlalu berpengaruh. Mungkin nanti pengaruhnya adalah pada saat akan marketing pemasaran. Tapi bukan berarti total tidak ada, enggak. Ya, contoh yang di Blitar itu ikan koi Blitar itu kalau kita lihat setiap hari dia bisa mendistribusikan sampai 200 sampai 400 paket ke seluruh Indonesia ngirim ikan koi. Mulai dari anakan sampai yang besar-besar. Artinya di era pandemi ini orang banyak di rumah, orang banyak mengisi waktu dengan keluarga. Tapi dengan keluarga pun ada saatnya dia tuh ingin sesuatu hiburan. Nah, ikan hias adalah sebagai salah satu alternatif hiburan untuk yang di rumah. Untuk para ibu-ibu jelas ikan lele, nila itu jadi hal yang dikonsumsi, jadi juga sangat penting. Nah, baik, mungkin itu dari tambahan dari saya. Selanjutnya untuk Pak Sahroni. Pak Sahroni ada pertanyaan dari peserta yang mempertanyakan dari Paulina ini, dari Sumirna Paulina. Sebaiknya bentuk wadah bioblok ikan nila bentuk bulat atau kotak? Apakah bentuk wadah bisa mempengaruhi pertumbuhan ikan nila? Silahkan Pak Roni. Ada bioblok dengan kolam kotak ya, mudah-mudahan di. Ya, baik, terima kasih Pak Faris. Jadi kita di GSP Spam ini hanya memiliki segi 6 karena dulu settingannya untuk ikan emas. Kita punya baknya segi 6. Bulat juga nggak apa-apa, artinya untuk bioblok mau bulat mau segi 6, yang jelas kebutuhan oksigen itu terpenuhi gitu, artinya merata gitu. Itu kan baknya kan segi 6 gitu, segi 6 itu penyebaran oksigennya merata sehingga bakteri-bakteri itu berkembang, artinya dia tidak diam gitu, bergerak dan sebagainya gitu. Ikan-ikan juga sama berkembang gitu. Bulat lebih bagus juga karena diameternya kan mau
ya itu yang saya katakan tadi, jadi bulat, mau segi 6, mau segi 4. Yang terpenting adalah suplai oksigennya itu Pak Kadis yang diutamakan. Untuk perkembangan probiotiknya seperti itu. Itu mungkin menurut saya. Karena kan pada tebaran juga sangat tinggi juga gitu. Begitu Pak Kadis. Siap, terima kasih Pak Saroni. Ini ada juga pertanyaan buat panitia dari GA 309746. Beliau mempertanyakan tentang, selamat siang Bapak, mohon maaf mengganggu, izin Lydia SMK 1 Gorontalo. Mau bertanya, apakah untuk best practice bisa menggunakan wadah ember? Sebab untuk persiapan kolam yang besar saya rasa tidak cukup waktu, bahkan juga untuk pembesaran ikan. Mohon petunjuk, terima kasih. Untuk Ibu Lydia, tugas best practice adalah hal terbaik yang bisa dilakukan oleh kita semua. Bisa menggunakan fasilitas yang memang sudah mapan maupun fasilitas yang seadanya. Tapi bukan berarti seadanya dengan hasil seadanya. Kita mencoba menjadikan sesuatu yang sifatnya tadinya biasa menjadi luar biasa. Untuk jenis ikan tertentu bisa saja, contoh untuk ikan cupang, ikan komet, ikan-ikan kecil menggunakan ember juga bisa. Atau jika kita memang tidak membudidayakan lele, tapi kita punya kawan yang berhasil membudidayakan, kita akan mendederkan saja ya anakan lele, kita pakai ember boleh. Jadi kita dari ukuran 34 dijual, keuntungan dia 56, jadi lebih tingkat lebih gede, akan dijual dengan harga yang berbeda, tidak masalah. Artinya tetap ada peningkatan. Sekali lagi, best practice itu apapun yang Bapak Ibu lakukan yang sifatnya baik itu inovasi, namanya best ya, yang terbaik. Sesuatu yang uncredible, artinya sangat tidak biasa juga boleh. Atau yang sudah biasa, terstruktur, yang memang memungkinkan dilaksanakan dalam 1,5 bulan ini, itu bisa dilaporkan juga boleh. Jadi kami berharap ini tidak memberatkan, apa saja yang memang mampu dilakukan. Kalau istilah Pak Gatot itu yang mampu saja, dimulai dari yang termudah, termurah, dan kegiatan yang terendahnya, dan aktivitas kita di era pandemi ini tidak terlalu sibuk untuk menjaga daya tahan tubuh. Itu yang kita berpikir bagaimana itu bisa menghasilkan. Jadi untuk Ibu Lydia, boleh-boleh saja pakai ember, silahkan pakai ember, pakai mungkin untuk ikan yang kecil ya pakai bekas sirup itu dipotong kacanya, jadikan itu kecil juga tidak masalah. Mudah-mudahan bisa menghasilkan suatu karya yang mungkin unik, tetapi itu salah satu inovasi. Jadi jangan berhati, silahkan laporkan saja apa yang Anda lakukan. Baik, itu ada pertanyaan lagi Pak. Ini banyak yang senang dengan materinya Pak Dedi dan Pak Saroni. Nanti nanti akan di-share. Kembali saya mengingatkan Pak Sis. Selamat siang Pak Sis. Apakah sudah bisa keluar suaranya Pak Sis? Aduh, mohon maaf sekali Pak Sis, karena waktu mungkin untuk hari ini sudah selesai, artinya sudah masuk 2 menit terakhir sebelum kegiatan ditutup. Mungkin Pak Sis akan kita lanjutkan di sesi berikutnya di sela-sela nanti saat pengisian best practice dari peserta. Dan untuk peserta kami mohon kesiapannya untuk sesi pertemuan volume ke-7 dan ke-8 nanti itu ada sesi bagaimana peserta menampilkan apa yang sudah dilakukan atau yang sedang dilakukan dalam wujud pelaksanaan tugas atau penyusunan best practice. Bapak Ibu guru bisa menampilkan 5 sampai 10 menit apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu guru sebagai proses pemenuhan tugas-tugas yang diberikan.
kami berharap Bapak Ibu guru yang akan memberikan sumbang saran atau memberikan apa yang sedang dilakukan best practice nanti bisa mengirimkan dulu biodata yang pertama, yang kedua judul best practice, yang ketiga adalah foto. Ini saya minta untuk dibuatkan player atau poster sehingga nanti kita bisa mempromosikan 1 hari minimal sebelum kegiatan dilaksanakan. Sekali lagi kami mohon paling tidak 5 orang per 1 sesi di pertemuan ke-7 dan ke-8 nanti. Di sebelum penutupan itu ada sesi peserta sendiri yang menjadi panelisnya, peserta yang akan bicara di sini menampilkan apa yang sedang dilakukan sebagai wujud penyelesaian tugas dari KKGS tahun 2020. Bapak Ibu peserta sekalian, jangan lupa saya ingatkan kembali untuk mengisi selalu Google Form feedback dari setiap kegiatan di perikanan ini untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi kami maupun bagi Bapak Ibu sendiri sebagai bukti kehadiran di sesi di volume kelima ini. Sekali lagi mohon mengisi kembali form Google feedbacknya sehingga kami bisa melakukan introspeksi dari kegiatan KKGS 2020 ini. Dan terakhir sekali Bapak Ibu, kami mohon maaf jika respon kami baik itu di Telegram maupun di WA itu sangat lambat sekali, karena mohon maaf sekali kemampuan kami dalam merespon mungkin itu yang sudah kami seoptimal mungkin. Jadi bukan kami tidak merespon, mungkin slow respon itu akibat beberapa hal yang membuat kami menjadi lebih lambat dalam merespon pertanyaan maupun permintaan-permintaan di grup Telegram KKGS tahun 2000. Tapi kami mohon bersabar, insya Allah kalaupun nggak malam atau di jam-jam tertentu kami akan membalas apa yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu. Kami tidak menutup komunikasi di situ karena kami berharap grup Telegram itu sebagai media silaturahmi kita Bapak Ibu guru perikanan se-Indonesia. Oleh di KKGS ya bidang lain mungkin untuk peserta itu ditutup sehingga hanya peserta pemateri yang bisa bicara di grup itu, tapi kami tidak, insya Allah, karena grup itu akan dijadikan sebagai wahana silaturahmi untuk kita bersama selama sama guru perikanan untuk bisa saling berkomunikasi. Mungkin itu, terima kasih untuk pertemuan kita volume kelima hari ini. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, tapi mohon maaf sekali lagi untuk Bapak Ibu peserta. Terima kasih untuk Dr. Dedi Supriyadi yang telah materinya. Pak Dedi terima kasih dari Cirebon. Ada juga Pak Syahroni, terima kasih dari Subang sudah memberikan materinya dari GSPAM. Salam buat kawan di GSPAM, ada Pak Giri, ada Pak Sis, mudah-mudahan dan Mbak Tias. Akhirnya kami kembalikan kembali ke Pak Tias selaku host utama dari Direktorat PSMK. Kami terima kasih, kami kembalikan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Farid.